Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya seputar APK teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi pinjaman online ya. Banyak dari teman-teman yang mengeluh ya tentang cara penagihan dari pihak pinjaman online ilegal ya, karena cara penagihannya sangat kasar yang pertama, dan yang kedua diancam mau sebar data. Jadi di video kali ini saya akan membahas karena kami dapat chat langsung dari pihak aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi buat kalian simak terus video ini, jangan di skip ya, karena di sini saya akan membahas ya atau berbagi sesuai pengalaman kami seperti itu ya, agar mengurangi ya data kalian tidak disebar ke seluruh kontak ataupun sosial media seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya akan jelaskan teman-teman ya. Misalkan kita telat ya atau mau jatuh tempo, biasanya kita sudah dapat teror dari pihak pinjaman online ilegal seperti itu ya. Kemudian cara penerorannya ya, cara terornya seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian di sini telepon ya. Jadi nomor kontak kita atau kontak kita itu yang ada di HP kita sebenarnya sudah disadap oleh pihak pinjaman online ilegal ya, seperti itu. Jadi misalkan banyak teman-teman juga yang bertanya, "Bang, gimana Bang kalau kita menghapus kontak-kontak kita?" Sebenarnya itu sudah percuma ya. Pertama kalian mengajukan itu sudah diambil oleh pihak aplikasi tersebut. Misalkan kontak-kontak kalian banyak, itu sudah diambil ya. Jikalau kalian sudah cair, biasanya ada yang menghapus, itu sudah sudah percuma seperti itu ya. Jadi cara penagihan dari pinjaman online seperti ini ya. Jadi ini kontak kita yang ada di HP dikirim ke saya ya. Artinya data kita akan disebar ke kontak kita seperti itu ya. Oke, kemudian di sini dari pihak pinjaman online ilegalnya teman-teman ya. Mana katanya. Jadi intinya menagih sudah, karena sudah lewat 1 hari teman-teman ya. Oke, kemudian mana? Bayar katanya. Mohon maaf ya, foto Anda yang ada di aplikasi kami sebar ke semua kontak-kontak WA katanya ya. Keluarga terdekat dan tetangga terdekat Anda yang ada di kami. Jadi akan disebar ke kontak keluarga ataupun tetangga seperti itu. Jadi intinya kita akan dipermalukan oleh pihak aplikasi tersebut ya. Kemudian tinggal ganti foto Anda yang ada di aplikasi dari sekarang. Jadi intinya foto itu mau diambil pas pengajuan kita pas foto selfie itu mau diambil, intinya mau diedit teman-teman. Kemudian disebarluaskan ke kontak-kontak seperti itu. Ya, tinggal foto Anda ya, foto Anda yang ada di aplikasi dari sekarang kami ya, tagih paksa semuanya perihal hutang Anda. Jadi intinya di kontak-kontak kita itu akan ditagih seperti itu. Ada yang terjadi, ada yang tidak sampai terjadi. Kenapa? Misalkan teman-teman dapat chat seperti ini ya, kalian tidak usah panik ya, karena ini sesuai pengalaman teman-teman ya. Nah, misalkan kalian takut atau panik ya seperti ini ya, misalkan kalian sudah tidak balas, itu artinya kalian panik, sudah takut, intinya seperti itu. Makanya dari pihak pinjaman online biasanya ada yang menyebar seperti itu. Jadi intinya data kalian akan disebar misalkan kalian tidak balas. Jadi kalian harus berani mencoba beranikan diri, balas aja. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Loh, kenapa Pak? Kan saya sudah bilang ya, masih belum ada dana. Kalau sudah ada dana kami lunasin Pak ya. Langsung dari pihak aplikasi pinjaman online ilegalnya balas teman-teman seperti ini. Bangsat katanya. Sabar foto ya, sebar foto kau katanya. Loh, kami masih cari dana Pak, kok main sebar data Bapak ini? Jadi intinya kalian jawab terus, dari pihak pinjaman online ilegal itu jawab terus ya, nggak usah takut ya. Ada telepon kalian, bahkan kalau kalian mampu atau kalian berani, kalian telepon aja. Dari pihak pinjaman online ilegal ini hanya gertak saja teman-teman. Misalkan kalian ketakutan, nah dari pihak aplikasi pinjaman online ilegal ini akan meneror terus-menerus seperti itu. Misalkan kalian lebih berani, dari pihak pinjaman online ilegal ini diam teman-teman, karena kalian dianggap berani ya. Dari pihak pinjaman online ilegal ini mikir teman-teman, karena pinjaman online ilegal ini ilegal, nggak resmi. Jadi intinya takut dilaporkan oleh masyarakat, karena kebanyakan melakukan cara pengancaman mau disebar data. Biasanya ada 1, 2, 3 orang ya. Misalkan kalian lebih berani, tidak sampai ke seluruh kontak, misalkan disebar, mungkin ya ada 1, 2, 3.
Kalau kondar itu sudah dipastikan ya akan diberi foto seperti itu ya, kalau kondar biasanya seperti itu. Tapi intinya misalkan kalian lebih berani dari pihak aplikasi itu tidak akan tidak akan menyebarkan teman-teman ya, karena kalian dianggap berani, karena pinjaman online ilegal tidak resmi gitu loh teman-teman. Jadi semakin kalian takut, semakin kalian akan diteror oleh pihak pinjol tersebut ya. Jadi intinya lebih berani. Saya coba balas lagi di sini karena tidak balas teman-teman ya. Jadi intinya lebih berani seperti ini aja. Oke, seperti ini ya. Jadi intinya kalau kita balas seperti ini, intinya kita berani, tidak takut gitu loh teman-teman. Misalkan kalian takut, kalian ada chat seperti ini sudah tidak balas, bahkan memblokir itu ketahuan. Jadi kalian akan terus-menerus akan diteror karena mental kalian akan diuji oleh pihak pinjaman online ilegal itu. Nah ini ya. Ini sudah balas ya, kalian bisa lihat teman-teman. Ini dari pinjaman online ilegal ya. Bisa kalian cek kalau nggak percaya, ini nomor pinjaman online ilegal ya. Oke, bayar. Iya Pak. Iya Pak, masih cari uang. Nah seperti ini aja masih. Oke, seperti ini aja teman-teman. Ya intinya kalian balaslah. Apapun pertanyaan dari pihak pinjaman online ilegal, balas aja seperti itu ya. Jadi intinya kalian ketahuan kalau kalian tidak panik dan tidak takut seperti itu, meskipun ada foto-foto. Ya ini sebenarnya foto kalau kami buka ya foto ya, pokoknya foto-foto biasanya foto selfie kita, kemudian ada tulisannya membawa kabur uang. Itu sudah biasa dari pinjaman online ilegal ya. Nah misalkan kalian seperti ini, sudah dapat seperti ini, kalian takut, itu bisa terjadi akan disebar ya. Karena pengalaman kami, misalkan kita gagal di pinjaman online ilegal seperti ini, kami selalu merespon. Jadi setiap ada chat seperti ini kami balas terus teman-teman, nggak pernah henti gitu loh ya. Intinya menunjukkan kalau kita tidak takut dan tidak panik seperti itu ya. Nah oke, seperti ini teman-teman ya. Ya. Oke. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Kalian balas terus aja seperti ini ya. Oke, di sini saya coba miss call aja ya. Oke. Ini berdering teman-teman ya. Jadi intinya kami dianggap dari pihak aplikasi itu tidak panik dan tidak takut ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya online ya. Nah baru ini mau mengetik. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut. Sebenarnya bukan satu nomor ini aja. Sebenarnya banyak, ada sekitar 7 nomor yang ngechat atau WA dari tadi ya. Tetap kami balas seperti itu. Mungkin ada 7 itu sebagian 2 atau 3 kalian balas ya. Jam berapa sudah kau bayar? Masih belum ada dana Pak ya. Nah seperti ini aja teman-teman. Apa sih yang kalian takuti? Ini hanya chat atau WA saja, bukan apa-apa ya. Ya, nggak usah panik, nggak usah takut. Bukan kalian saja yang gagal di pinjaman online ilegal. Banyak teman-teman kita di luar sana yang gagal bayar pinjaman online ilegal. Karena kami dapat info dari teman-teman subscriber ya, yang gagal. Bang, bagaimana bang kalau kita gagal di pinjaman online ilegal? Bang, bagaimana ya? Jadi banyak sekali teman-teman yang sharing sama saya dan ketakutan. Intinya kalian tidak usah takut, tidak usah panik, kalian balas aja, cuman WA saja apa yang kalian takutkan. Ini kan sekedar WA ya, takut disebar. Nah misalkan kalian takut, itu baru data kalian akan disebar seperti itu. Misalkan kalian takut, tapi misalkan kalian lebih berani seperti ini, dari pihak aplikasi itu tidak bakalan sebar seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini saya kirim emot permohonan maaf. Intinya kita balas aja, itu sudah dianggap kita tidak panik teman-teman ya. Oke, di sini saya cari emot permohonan maaf seperti ini teman-teman ya. Nah ya.
Oke, menunjukkan kita tidak panik. Kalau kita balas terus itu menunjukkan kita tidak panik dan tidak ketakutan. Jadi dari pihak aplikasi, karena saya sudah tes dari pihak pinjaman online ini, bukan 1, 2, 3 aplikasi teman-teman. Mungkin puluhan yang kami coba ya. Ternyata aman, tidak ada penyebaran data. Kalau kita lebih berani membalas chat dari pihak pinjaman online. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, mungkin kalian bisa menggunakan cara kami seperti ini ya. Misalkan kalian tidak mau ya tidak apa-apa ya. Banyak teman-teman yang disebar datanya. Karena apa? Misalkan gagal di pinjaman online ilegal, biasanya sudah mematikan nomor atau membuang nomor yang didaftarkan ke aplikasi tersebut. Nah, dari pihak aplikasi marah ya. Karena tidak bisa dihubungi ya, nomor utama yang kalian daftarkan ke pinjaman online ilegal itu sudah tidak aktif. Jadi marah. Jadi penyebaran data bertubi-tubi seperti itu ya. Bahkan poster-poster ya seperti itulah ya. Jadi buat kalian bisa menggunakan cara saya agar data kalian tidak disebarluaskan seperti itu teman-teman ya. Kalian boleh aja ya menggunakan cara saya seperti ini. Misalkan kalian wah percuma kita balas, ntar tetap disebar, itu hak kalian. Karena pengalaman kami tidak disebar. Misalkan kita balas terus, ada chat kita balas, kemudian telepon, aman ya. Jadi ini sesuai pengalaman teman-teman ya. Jadi hanya berbagi ya agar kalian tidak panik yang saat ini gagal di pinjaman online ilegal ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya, dari pihak pinjaman online ilegalnya sudah tidak balas lagi ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.